Halo guys, atau tepatnya ulangi lagi. Halo para konco-koncone Raden Mas Boncukrai Tonight. Jumpa dengan saya di sini di channel saya, Boncukrai Tonight. Boncukrai Tonight, I love you baby. Nah, kenapa disebut Boncukrai Tonight? Supaya celotehan-celotehan kita nih yang sekiranya bermanfaat diambil, yang nggak bermanfaat ya wes rapopo. Nah, kali ini kita kedatangan Mbak kita yang cantik namanya. Halo, ketemu dengan saya Sarah. Nah, Mbak Sarah, ini kan kita lagi mau ngomongin tentang apa sih itu bad boy itu? Oke, sebenarnya tuh banyak banget wanita-wanita di luar sana itu yang sangat nggak suka ya sama tipe bad boy yang sekarang banyak disebutnya sebagai fuckboy atau fuckboy, pucek boy gitu ya. Pucek boy, pucek boy aku tahu, pucek boy. Nah, bentar nih, ada informasi kalau yang belum tahu pucek boy atau fuck boy atau bad boy atau si boys lainnya, lihat tayangan yang berikut ini. Apa itu fuckboy? Fuckboy adalah sebutan untuk laki-laki yang berusaha mengambil hati seorang wanita lalu mengecewakannya, lalu minta maaf dan merayu wanita itu untuk melakukan hal yang memuaskan kemauan si laki-laki tersebut yang sifatnya seksual. Wow. Laki-laki tipe ini memberi banyak janji tapi tidak ada yang dipenuhi. Wow, palsu semua. Biasanya fuckboy ini minim modal atau malah nggak mau modal. Dia mendekati cewek cuma modal rayuan gombal, janji manis, dan minta dikasihani oleh lawan jenis. Tentu saja tujuan utamanya adalah mendapatkan hati si wanita tersebut. Kalau udah masuk perangkap, si wanita ditiduri lalu ditinggalkan begitu saja. Wow. Fuckboy ini pandai memainkan kata-kata dan perasaan wanita. Hati-hati ya. Tentu saja ia akan mengaku lelaki paling setia di muka bumi, padahal dia adalah fuckboy. Kalau udah bosan, dia akan meninggalkan si perempuan tersebut dan berganti ke target lain yang masih polos dan belum mengenal sisi buruknya. Wow. Nah, tadi kan para konco wes delok wes delok tayangan apa itu fuckboy, pucek boy, bad boy. Nah, coba ceritain pengalaman Mbak Sarah ini gimana ngadepin fuckboy. Sebenarnya banyak banget wanita kan maunya ketemu sama pria-pria yang baik ya, baik, bertanggung jawab. Kayak aku ya baik. Aku baik lah. Baik, bertanggung jawab, terus terlihat dewasa ya. Tapi banyak banget yang kesandung, justru malah kesandung ketemunya malah. Untuk pengalaman sih pastinya ada lah, pasti justru kita berterima kasih sebenarnya pribadi aku berterima kasih dengan pengalaman udah ketemu pria-pria seperti itu, jadi aku banyak belajar nih. Jadi kayak lagu terima kasih para mantan. Oh iya betul. Terima kasih kalian barisan para mantan. Ada bagusnya juga ya. Terima kasih para mantan. Dengan mereka aku pribadi nih aku bisa ada di sini, jadi bisa tahu nih, bisa membedakan biar nggak terjebak lagi ketemu dengan cowok-cowok seperti itu. Pastinya dulu sih berbagai macam tipu muslihat bad boy sih itu banyak banget. Makanya kita benar-benar harus hati-hati banget. Ibaratnya setan aja kalau menggoda kita tuh pasti yang ditunjukkan yang baik-baik dulu biar kita mengikuti apa kata dia. Betul. Apalagi manusia juga ya seperti itu. Kalau mendekati kita ya itu semua ditampilkan yang baik, semua ditampilkan sesempurna mungkin sampai kita itu Oh iya. Nanti mau diedit sampai Mbak Mas Olis ya. ya manusia juga seperti itu, mendekati kita tuh semua ditunjukkan yang baik-baik, gimana caranya menunjukkan apa yang paling sempurna kelebihan dia supaya kita para wanita itu luluh terhadap dia. Aku juga pernah kok
mengalami cinta itu buta. Pernah sekali, sampai ya memang sulit keluar dari situasi itu, tapi ya caranya serius loh Bang, aku tuh pernah loh mengalami situasi itu cinta buta. Jadi mau teman ngomong, Sar dia tuh begini, Sar dia tuh begitu, udah aku tuh jalan dengan di depan mata aku yang melihatnya, enggak lah dia nggak mungkin melakukan itu, enggak lah dia nggak mungkin seperti itu. Benar-benar buta yang gelap banget semuanya tuh, sisi jeleknya dia aja bisa aku bela gitu. Dia bohong aja bisa jadi kebenaran buat aku, sampai seperti itu. Oh my god, sampai segitunya. Sampai segitunya. Nah, jadi para konco, jadi itu pengalaman Mbak Sarah, sampai yang jelek-jelek aja dibelain. Itu kalau sudah buta itu, cinta itu buta, wah itu mesake wong itu. Dan satu lagi nih buat wanita di luar sana, sekarang ini lagi heboh banget ya tentang menikah muda gitu. Siapa sih perempuan yang nggak tergerak hatinya, aduh pengen banget ini kayak Jadi mama-mama muda ya. Iya, Ini dan kayak itu lagunya jadi Mama salah Muda. satu alat baru untuk fuckboy deketin kamu. Wah. Awalnya selalu bilang, aku serius kok mau nikahin kamu. Terus pas ditanya kapan, ya kita jalanin dulu aja. Itu menjadi salah satu. Oh, kalau sudah ada kata kita jalanin aja. Iya. Itu salah satu indikasi. Indikator kalau itu fuckboy. Iya, pasti. Oh. Kalau memang dia serius ya dia harus menentukan. Oh, kapan tanggalnya, Betul. kapan ini langkah ke depannya mau Betul. ngapain. Wah, jadi gitu. Nah, para fuckboy, lihat itu peringatan dari kami. Bahwa kalau kamu nggak punya masa depan, berarti kamu fuckboy. Kan? Kamu nggak punya masa depan sama pasangan kamu, mau dibawa kemana arah hubungannya, kamu fuckboy. Oke? Nah, wanita juga setelah udah dijanjiin untuk nikah, jangan seneng dulu, aduh ternyata dia mau nikahin gue, aduh ternyata dia mau sama gue gitu. Jangan luluh seperti itu, kalian juga harus tahu nih ya, dia tuh orangnya seperti apa dulu. Kalau emang dia mau nikahin kamu, karakternya seperti apa, harus kenal deket dulu sama dia. Jangan buru-buru, oh dia mau nikahin gue, aduh ya udahlah gue mau sama dia. Padahal lu nggak tahu, kamu tuh nggak tahu dia orangnya seperti apa, keluarganya seperti apa, karakternya seperti apa. Tapi karena udah dengan janji-janji menikah, yang gambaran kalian menikah itu sebahagia itu gitu, kayak yang di Instagram, keluarga-keluarga yang hangat. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Jadi benar-benar harus mendalami orang seperti apa, cocok nggak sama kita, satu visi misi nggak, prinsipnya sama nggak, orangnya pekerja keras nggak, apa orangnya malas, cuma bisa goda-godain doang, akhirnya malah morotin duit kamu doang. Morotin Gitu. duit, kayaknya ada pengalaman pribadi nih. Mbak Sarah kayak duit pengalaman nih. Ini gimana Mbak itu kok bisa morotin duit ini? Semua yang aku omongin ini sebenarnya ya berdasarkan dari pengalaman pribadi, karena nggak ada pengalaman yang nggak ada Sarah sekarang ini. Pernah kok dulu kenal sama pria ya, aduh sebenarnya kalau ingat ini lucu banget. Pasti deh kalau kita udah sadar nih keluar dari situasi itu, pas inget tuh kayak, kok gue bego banget gitu, kok gue bisa gitu di posisi itu. Jadi kita kenal baik ya gitulah. Awalnya ini orang kalau aku perhatiin kok kayaknya dewasa banget, terus kayak terlihat dia berwibawa saat bicara tuh kayak dewasa banget ke aku. Jadi Kenalnya gimana? Bisa kenal di suatu tempat kah atau ada dikenalin teman. terus? Jadi akhirnya kita dekat, janjian untuk ketemu. Oh. Janjian untuk ketemu dan no hard feeling juga awalnya. Cuma karena ya itu dia terpancing, terbawa emosi, akhirnya jatuhlah perasaan. Katanya jangan pakai hati. Hati. Ini akhirnya Mbak Sarah pakai hati yo. Pakai hati. Itu karena rayuan mautnya si jurus si cowok itu kali ya. Iya, karena dia menunjukkan apa yang aku butuhkan gitu. Pasti si fuckboy ini sudah tahu nih, wah tipe-tipe cewek ini sukanya cowok yang gini nih, wah sukanya cowok gini. Dia bisa kayak bunglon berubah menjadi apa yang kalian mau gitu. Oh, Kayak aku berubah suka menjadi apa yang kalian Iya. mau. Wah, ini penting juga, ini salah satu masukan. Jadi kalau misalnya si itu cowok karakter aslinya malah kita nggak bisa lihat, malah dia berubah seperti apa yang kita mau, Iya. itu fuckboy. Wah, hati-hati. Jadi nanti mendekati kita, kayak aku nih, waktu pengalaman, aku suka orang yang tipikal dewasa ya. Jadi dia menunjukkan tuh dari cara bicaranya, oh ini orang dewasa banget. Aku merhatiin lama-lama, no hard feeling, jatuh hati juga kan. Saat jatuh hati, jalanlah kita kencan pertama nih. Kencan pertama, cerita, aku mau ceritain ini lucu banget. Kencan pertama, terus kita kayak ketemu kan di suatu mall, terus akhirnya oh yaudah kita keliling-keliling yuk, lihat baju. Awalnya aku yang mau belanja kan, akhirnya aku belanja juga. Terus pas mau bayar, dia bilang ke aku, nanti pakai uang kamu dulu ya. What?
nanti pakai uang kamu dulu ya. What? What? Nanti aku ganti. Dan aku karena yang udah jatuh hati sama dia, jadi oh ya udah iya aja gitu. Aku bayar, terus makan, abis itu kita makan, oh pakai uang kamu dulu. Hah? Itu mesti ping loro kedua kali. Iya, di hari Udah yang 2 sama. kali di hari yang sama. Di hari yang Waduh, sama. wedan tenan itu cowok itu kualat loh. Aduh, kurang ajar. Sempet agak, hah kok pakai, oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia ganti, mungkin dia akan ganti gitu. Think Itulah positif yang ya, Mbak Sarah tetap think positif ya. itulah yang menjadi apa yang dilakuin salah menjadi pembenaran nantinya. Itu makanya dilarang banget untuk pakai hati. Karena nanti jadi timbul pembenaran. Pembenaran yang Nah, lain. para Jadi konco, apapun dengar. yang dia lakukan pasti benar aja, yang di pikiran kita akan membela, oh itu benar itu benar gitu. Dan akhirnya udah, singkat cerita, kok aku agak janggal ya, apa kok pakai uangku gitu. Aku sih sebenarnya nggak masalah, cuma kan kalau awal-awal kayak tidak menunjukkan bahwa ini lelaki yang bertanggung jawab gitu loh. Terus dengan alasan dia tuh waktu itu Nggak bawa duit atau apa? Dia ada ATM, cuma daripada sayang kepotong admin, dia bilang jadi yaudah pakai uangmu dulu nanti aku transfer. Kepotong admin. Kok aneh ya? Maksudnya bayar debit kepotong admin gitu. Aku nggak ngerti sih dia pakai bank apa, cuma dia bilang gitu. Itulah dia, makanya buta banget. Soalnya selama aku kan dulu punya bank X sama bank Z. Selama belanja, kalau misalnya itu ada visa dan sifatnya kayak kredit itu kepotong bener. Tapi kalau dia punya debit si bank X atau bank Z itu kita nggak akan kepotong. Setahu aku ya, tapi koreksi when I'm wrong ya, gitu. Iya sih, memang aku juga sempat kok kepotong, aku nggak kepotong. Terus dia bilang aku pakai bank ini gitu, nanti bisa kepotong admin. Oh ya udah, oke, aku bayarkan. Singkat cerita di situ aku juga bingung, kok dia nggak bayar gitu, dia nggak transfer kan. Lah aku juga orangnya ya udahlah gitu, mau nagih sebenarnya, cuma ya udahlah biarin aja, cukup sampai di situ kita tahu. Cuma kan namanya hati, kan udah jatuh hati, Pembenaran lagi. pembenaran itu akan ada lagi gitu. Nah untungnya aku akhirnya pas kejadian itu langsung cerita, sharing lah ke temenku. Ke temen, akhirnya dikasih tahu dari sudut pandang dia tuh begini. Oh berarti aku ambil kesimpulan ini tuh udah nggak benar, untuk dilanjutin ini udah nggak bisa. Berhubung aku sudah jatuh hati tapi nggak terlalu dalam, jadi ibaratnya udah sayang, cuma ya udahlah nggak sayang banget gitu loh. Toh kalaupun udahan selesai nggak berhubungan, paling ya galaunya sebentar lah ya, paling lama ya seminggu, juga besok ya udah oke lagi. Nah takutnya itu dia, kalau kita sampai nggak sharing gitu ke temen yang menurut kita baik, yang bisa kasih kita arahan baik, sudut pandang baik, kita malah terus terjebak tuh di dalam situasi yang itu terus-terusan dan nggak tahu sampai kapan. Semakin kita jalanin terus, itu semakin susah untuk kita keluar dari situasi itu. Jadi mumpung masih belum begitu mendalam tuh, Iya. jauh rasa cintanya mendingan di-cut dari Di-cut sekarang dari ya. awal. Wah, itu langkah yang bijaksana. Jadi para konco, itu langkah yang Mbak Sarah lakukan tuh keputusan yang bijaksana. Jadi ingat, kalau ada apa-apa coba sharing sama teman-teman. Jadi ada berapa tadi? 4 langkah yang mengetahui cowok itu fuckboy apa bukan. Nah, ini Mbak Sarah, saya dapat kiriman ada 8 jenis fuckboy beserta rayuan yang para konco, khususnya girls yang harus tahu sini. Apa tuh? Nah, jadi gini, yang pertama. Want to cry tonight, I still love you, baby.